Bab 2. Difabilitas. 2.1. Istilah difabel. Istilah difabel digunakan secara konsisten dalam buku ini. Istilah difabel ini menggantikan istilah disabilitas dan juga cacat yang mendahuluinya. Penggunaan kedua istilah terakhir sudah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran terkait difabilitas. Sebelum pembahasan istilah difabel, maka pembahasan istilah yang mendahuluinya yaitu cacat dan disabilitas akan dijelaskan terlebih dahulu. Kedua istilah tersebut sering didahului dengan kata penyandang. Penyandang cacat merupakan istilah yang jamak digunakan tidak hanya oleh masyarakat tapi juga oleh pemerintah selama belasan tahun. Terdapat footnote ke-13. Isi footnote, Setia Adi Purwanta, penyandang disabilitas, diakses di solider.or.id. Lanjutan teks. Pengertian penyandang cacat diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yaitu terdapat footnote ke-14, isi footnote. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Lanjutan teks. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari A. Penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. B. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit. C. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus. Istilah disabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris disability. Beberapa penulis yang meneliti seputar difabilitas seringkali menggunakan istilah disability. Kata tersebut berasal dari kata dis dan ability, yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan. Secara lebih detail, disabilitas atau disability memiliki makna ketidakmampuan fisik dan atau mental dan atau intelektual sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang mampu atau normal. Terdapat footnote ke-15. Isi footnote, Muhammad Fuad Hasan, difabel, mereka yang terlupakan. Pleidoy Pusham UII, edisi Juli sampai Agustus 2012, halaman 10. Lanjutan teks. Ketidakmampuan difabel selain disebabkan karena ketidakmampuan atau keterbatasan fisik, atau mental, atau intelektual, tetapi juga lingkungan yang tidak mengakomodir mereka. Terdapat footnote ke-16. Isi footnote, M. Syafi'i, Purwanti, dan Mahrus Ali, potret difabel berhadapan dengan hukum negara. Dalam kurung Sleman, Sigap 2014, halaman 4. Lanjutan teks. Kata disabilitas seperti cacat sering disandingkan dengan penyandang di awalnya. Hal ini merujuk pada UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities dalam kurung CRPD yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas. Terdapat footnote ke-17. Isi footnote ibid. Lanjutan teks. Penyandang disabilitas atau disebut juga disabled person atau person with disabilities merujuk kepada orang yang memiliki ketidakmampuan atau keterbatasan fisik, mental, dan atau intelektual. Terdapat footnote ke-18, isi footnote ibid. Lanjutan teks. Pada tahun 2016, Undang-Undang Penyandang Cacat tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Istilah cacat kemudian diganti dengan disabilitas. Dalam undang-undang tersebut, penyandang disabilitas adalah terdapat footnote ke-19, isi footnote, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lanjutan teks. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Penggunaan kata penyandang, baik sebelum cacat atau disabilitas, dikritik oleh Purwanti karena membuat masyarakat menilainya sebagai beban. Terdapat footnote ke-20. Isi footnote Muhammad Fuad Hasan, Opcip, lanjutan teks. Penyandang disabilitas merupakan terminologi hukum. Buku ini tetap menggunakan difabel. Istilah difabel menjadi istilah yang belakangan ini digunakan oleh aktivis difabel. Difabel berasal dari bahasa Inggris difabel, yang merupakan kependekan dari different able people atau different ability people, yang diterjemahkan bebas yaitu orang yang memiliki kemampuan berbeda. Terdapat footnote ke-21. Isi footnote M. Syafi'i, Purwanti dan Mahrus Ali, Opcit halaman 11. Lanjutan teks. Istilah ini berusaha mengubah konsepsi bahwa difabel adalah orang yang tidak mampu, tetapi menjadi orang yang mampu, tetapi memiliki kemampuan berbeda. Terdapat footnote ke-22. Isi footnote Muhammad Fuad Hasan, Opcip, lanjutan teks. Contoh paling jelas disampaikan oleh Nurul Saadah yang memberi contoh dirinya mampu berjalan, tetapi cara atau kemampuan berjalannya dengan menggunakan tongkat berbeda dengan orang yang berjalan dengan dua kaki. Intan Pratiwi kemudian menegaskan bahwa istilah difabel didasarkan pada realitas. Setiap manusia diciptakan berbeda dan tidak menutup kesempatan untuk masuk dalam masyarakat. Pemahaman difabel menghilangkan pemaknaan negatif dari kecacatan, sehingga memungkinkan semua orang terlibat dalam kegiatan masyarakat. Terdapat footnote ke-23, isi footnote Intan Pratiwi, antara difabel atau disabel. Pledoi Pusham UII edisi Juli sampai Agustus 2012, halaman 10, halaman 15. Lanjutan teks. Istilah difabel dapat dikatakan sebagai penghalusan kata dan makna dari penyandang cacat, serta lebih menghargai keberagaman dan perbedaan kemampuan dengan tidak mengkategorikan orang yang berbeda kemampuan sebagai orang yang tidak mampu. M. Joni Yulianto menilai istilah difabel sebagai upaya merekonstruksi ulang perspektif negatif dari konsep kecacatan dan disabilitas. Joni mengutarakan 3 alasan terkait hal tersebut, yaitu 1. Difabel melepaskan hubungan sebab akibat antara keterbatasan atau ketidakmampuan fisik, mental, dan atau intelektual dengan aktivitas yang dapat dilakukannya. 2. Melepaskan dikotomi normal dan tidak normal. Serta 3. Meruntuhkan superioritas dengan tidak menempatkan difabel sebagai inferior dari kelompok normal yang dianggap superior. Terdapat footnote ke-24. Isi footnote Ibid halaman 15 sampai 16. Lanjutan teks.